Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, karena tidak tahu kapan akan tiba suatu saat nanti. Biarlah ketika di saat Tuhan datang, kita didapati setia, kita didapati seperti Yesus. Haleluya. Yesus. Ku tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hallelujah.
mempunyai Allah seperti Engkau, Allah kami. Betapa dahsyat dan betapa luar biasanya Engkau, Allah yang luar biasa, sehingga lidah bibir kami mengatakan glory haleluya hanya bagimu, Allah kami yang hidup. Kami percaya Kaulah penguasa kehidupan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menyembah penguasa kehidupan itu sendiri ya Allah. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada untuk berlutut bersekutu menyembah kepadamu. Dan biarlah Tuhan kami mengambil komitmen apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Hanya Engkau Allah kami yang kami sembah, dan satu-satunya yang kami berlutut hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi komitmen kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama Engkau suatu saat nanti di akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar firman-Mu akan ditabur oleh hamba-Mu. Kami rindukan urapan Allah terjadi pagi hari ini. Lawatan terjadi pagi hari ini. Melawat kami semuanya. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami rindu lawatan itu memberikan kehidupan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mengiring kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Dari awal sampai akhir lagu kemenangan. Rupanya yang mau pulang praktek selesai merasa menang. Saudara-saudara, saya coba khotbah santai lah. Saudara-saudara, apalagi hari Jumat yang lalu, saya diingatkan sebuah cerita beberapa tahun lalu tentang seorang hamba Tuhan, saudara-saudara, sedang berkhotbah begitu rupa, semangat sekali. Saudara-saudara sampai excited betul, sudah dilompat-lompat. Lalu apa yang membuat dilompat-lompat? Rupanya duduk di kursi paling depan. Seorang ibu, saudara-saudara, dengar khotbah bapak ini, pendeta ini, saudara-saudara, dia teteskan air mata. Semakin kuat saudara-saudara di khotbah, semakin menangis dia. Dia merasa Tuhan jamah ibu ini. Saudara-saudara, dia semakin semangat terus sampai akhir. Waktu pulang, saudara-saudara, pendeta tamu ini tanya sama ibu, "Ibu, kenapa engkau menangis? Apakah engkau diberkati lewat khotbah saya?" "Oh gini Cuk, sebenarnya waktu Pak Pendeta khotbah kuat-kuat, lompat-lompat, saya menangis. Karena saya ingat kambing saya yang mati kemarin. Rupanya jenggotnya putih sini panjang, saudara." Ya, intermezzo. Kok baru tertawa? Tuhan adalah penolongku. Itulah judul khotbah pagi ini. Siapa merasa Tuhan penolongnya? Ya, semua kita punya Tuhan Yesus penolong. Mazmur 46 ayat yang kedua. Ya, Mazmur 46 ayat yang kedua. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. Sudah dapat semua? Sudah, mari 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya berkata amin, sangat terbukti. Nggak usah diragukan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah dipakai kata Elohim. Kata yang sama ada di Kejadian 1 ayat 1, di mana di sana tertulis, pada mulanya Elohim. Pada mulanya Allah, Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Elohim itu Allah pencipta langit dan bumi.
yang 2000 tahun lebih yang lalu menjelma menjadi manusia dalam karya penebusan orang-orang berdosa. Kita kenal namanya siapa? Yesus. Sebab Allah itu bukan nama. Bukan. Saudara-saudara, Allah adalah satu predikat, zat, petunjuk tentang sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari manusia. Itulah bicara tentang pencipta segala-galanya. Nah, kita membaca Allah Elohim itu bagi kita tempat perlindungan. Saudara-saudara, tempat perlindungan, tempat persembunyian, tempat perlarian Bapak Ibu Saudara dan saya, dan kekuatan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pagi ini sedang dalam kelemahan, saudara-saudara, karena kesesakan, karena persoalan hidup, karena keadaan-keadaan lain, saudara-saudara, datang ke tempat persembunyian ini, datang ke tempat perlindungan ini yang beri kita keamanan, yang memberi kita ketenangan, bahkan dia beri kekuatan. Saudara-saudara, sebagai penolong sebagai penolong dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam masalah, dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan kacau, dalam keadaan gangguan apa saja, itu terjemahan aslinya, sangat terbukti. Jadi ada fasilitas yang luar biasa yang kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak manfaatkan, kita rugi sendiri. Dia sudah berkata Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dan sebagai penolong sangat terbukti. Saya mengingat peristiwa yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 46 sampai ayat yang ke-52 kalau tidak salah. Di sana diceritakan, saudara-saudara, ada kota namanya Menara Sikem. Alkitab mencatat, saudara-saudara, ada persoalan yang sedang mengepung namanya Abimelek dan pasukannya. Pada saat penduduk kota yang punya menara ini, saudara, yang punya tempat perlindungan, yang punya tempat persembunyian sehingga mereka bisa aman, selamat dan lain sebagainya, mereka nggak mau pergi ke sana. Sehingga pada saat masalah yang namanya Abimelek mengepung kota ini, saudara-saudara, penduduk kota ini tidak lari ke menara untuk berlindung, tetapi mereka sembunyi di bawah kuil El-Berit. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka masuk ada ribuan, dan musuh ngambil dahan, saudara-saudara, daun-daun kering lalu ditutupkan kepada liang ini dan dibakar. Alkitab berkata mereka mati semua. Saudara-saudara, ada menara yang kuat, tempat perlindungan, tidak pergi ke sana. Malah sembunyi di sebuah liang. Sudah lihat, mereka menggenapi firman yang diucapkan Yotam, bahwa akan ada api membakar mereka. Jadi lihat saudara-saudara, kalau kita dalam persoalan, dalam masalah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan bahaya, tidak lari bersembunyi, berlindung, mencari Tuhan. Kata perlindungan dalam bahasa Ibrani mempunyai akar kata percaya, taruh harap. Nah, kalau kita nggak percaya kepada Elohim yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu, lalu kita malah lari dari Dia, maka bukan cuma ribuan orang itu binasa. Alkitab berkata mereka menggenapi firman yang keluar dari mulut Yotam, tapi firman yang negatif.
Dan ini sangat menyedihkan sekali. Mungkin mereka teriak-teriak, saudara-saudara minta tolong, tetapi tidak ada pertolongan. Tapi beda dengan keadaan orang-orang penduduk kota Tebes. Di pasal yang sama ayat 50 dan selanjutnya, mereka menghadapi soal yang sama. Mereka menghadapi kesukaran yang sama. Mereka sama-sama panik. Mereka sangat sama-sama takut. Tetapi saudara-saudara, penduduk kota Tebes lari ke menara yang ada di tengah-tengah kota itu. Saudara-saudara, masalahnya sama. Sikap menghadapi masalah beda, hasilnya beda juga. Alkitab mencatat mereka lari ke atas menara, saudara-saudara. Dan Alkitab juga mencatat pada saat itu Abimelek persoalan itu sampai di pintu gerbang menara. Ada seorang perempuan yang lemah. Lemah. Perempuan gambaran kelemahan. Saudara-saudara, menjadi kuat. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Kita akan kuat seperti wanita di atas menara perlindungan. Dia ambil batu kilangan, lalu dia jatuhkan saudara-saudara ke bawah, tepat kena kepala dari Abimelek. Cepat cerita, masalah diselesaikan. Saudara-saudara, persoalan yang sama, tapi cara menghadapinya beda, hasilnya beda. Saudara-saudara, melihat Abimelek dikalahkan, musuh diselesaikan, persoalan berhenti. Alkitab mencatat mereka pulang ke rumah masing-masing, tentu dengan sukacita. Saya percaya mereka sama-sama teriak, Tuhan tolong, Elohim tolong, Elohim tolong. Kalau sekarang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Mereka berlindung di menara yang kuat itu. Dan saudara-saudara, mereka dapat kekuatan. Bahkan mengalahkan persoalan. Saya percaya mereka berkata, Tuhan penolongku yang sangat terbukti. Bisa berkata amin. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, saudara-saudara, dialah penolong yang sangat terbukti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang dalam persoalan, tapi masih juga mengalami pertolongan Tuhan, saya berkata, itu kemurahan Tuhan loh. Harus bersyukur, harus memuji Tuhan, harus berterima kasih sama Tuhan, supaya kita ngalami kemurahan Tuhan terus. Sebab Mazmur 147 ayat 11 kan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang apa? Takut akan Dia, dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan senang kepada Bapak Ibu Saudara yang berharap kepada kemurahannya. Dia mau lanjutkan kemurahannya. Kemurahannya apa? Masih bisa merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan cepat sekali. Sebenarnya kita akan melihat bahwa Tuhan tidak secepat waktu menolong penduduk Tebes ini, saudara-saudara. Tuhan tidak segera menyatakan dirinya Elohim, pencipta langit dan bumi yang patut diandalkan sebab Dia Allah Maha segalanya. Segera tolong mereka. Saudara-saudara, ada contoh. Enggak secepat itu. Enggak secepat sepertinya Petrus alami. Waktu dia hampir tenggelam dan berseru, Tuhan tolong. Dan tangan Tuhan cepat tolong. Jadi kalau masih saja Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Harap terus sama kemurahan Tuhan. Supaya terus juga kita mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Semua mengalami pertolongan Tuhan? Pasti. Lah kalau nggak ditolong Tuhan, bahkan dengan cara yang ajaib, kita nggak mungkin seperti sekarang Bapak Ibu Saudara. Tolong sadari itu. Nggak mungkin, wis. Ya.
Ya tetap namanya manusia, ya sedikitlah bohong kalau enggak. Waktu divonis dokter ada benjolan kista, saya pikir waduh, apa hampir ya. Sudah pastilah sedikit-sedikit ada rasa khawatir. Ada. Tapi kalau Tuhan menolong, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau pekerjaan Bapak Ibu Saudara masih bagus, di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, hampir toko-toko yang sama sudah mulai bermunculan, usaha-usaha yang hampir sama dengan Bapak Ibu Saudara mulai nongol. Saudara-saudara, orang-orang muda yang semangat, saudara-saudara mulai muncul, saudara-saudara. Tapi Tuhan masih nolong Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Amin. Ayo bersyukur. Banyaknya pelayanan di sekitar saudara-saudara, tapi Tuhan masih menolong GPD Jaya. Semua karena pertolongannya. Ayo harap terus sama kasih setia Tuhan. Harap sama kemurahan Tuhan. Sebab kalau masih ngalami Tuhan tolong, bahkan cepat sekali sudah ditolong. Loh, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya dalam hati. Iya, si A, si B, si C ngalami pertolongan Tuhan. Aku enggak. Seperti yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Saya membaca ayat ini. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, ya si B, ya si D ngalami pertolongan Tuhan. Aku enggak. Kadang juga saudara merasa kecewa, ya kenapa sih? Aku kok enggak ngalami seperti dia ditolong Tuhan, cepat sekali. Saya lihat persoalannya rumit loh, kok cepat kok saya enggak. Saudara-saudara, itulah yang bisa digambarkan dalam keadaan hidup seorang Gideon, bahkan bersama orang-orang Israel. Saudara-saudara, saat itu Israel diserbu oleh orang-orang Midian. Diceritakan di pasal ke-6 kitab Hakim-Hakim, lagi nabur. Saudara-saudara, saya tidak tahu sudah menuai atau belum. Atau mungkin belum sempat menuai. Saudara-saudara, musuh berbanyak-banyak kayak belalang. Serbu dan habisi semua itu, saudara-saudara. Alkitab berkata, orang-orang Israel menjadi sangat melarat. Saudara-saudara, sampai Gideon ini yang disebut pahlawan yang gagah perkasa di ayat 11 dan ayat 12. Dia protes, Tuhan, kalau Tuhan sertaku. Sebab Tuhan bilang lewat malaikatnya, saudara-saudara, yang kita kenal sebagai Teofani itu, sebutannya saudara-saudara, Tuhan menampakkan diri, dia berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa, Allah menyertai engkau. Dia berkata, kalau Tuhan sertaku, kalau Tuhan itu kasih, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu hebat, kalau Tuhan itu perkasa, kenapa semua ini menimpa kami? Saudara-saudara, mereka menjadi sangat melarat. Dan bukan cuma 1-2 bulan keadaan sukar itu, sampai 7 tahun. Dia pun sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur, sedang mengirik gandum. Supaya orang Midian gak lihat. Dia dalam ketakutan bersama orang Israel. Mereka dalam keadaan sukar, dalam keadaan kekurangan, dalam bermacam-macam masalah. Malaikat Tuhan bilang, Tuhan besertamu. Lalu dia bertanya, mengapa semua ini terjadi?
Saya percaya saudara-saudara hari lepas hari, termasuk Gideon teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan ayolah tolong cepat, Tuhan cepat tolong, Tuhan cepat tolong. Sampai berapa lama lagi aku berseru kepadamu, ayo tolong, tolong, tolong Tuhan. Gak ada pertolongan saudara-saudara. Gak ada. Itulah sebabnya saya tadi kan berkata, kalau masih ngalami pertolongan Tuhan, bahkan cepat atau segera Tuhan tolong kita, bersyukur, harap terus sama kemurahan Tuhan. Supaya dia selalu berkemurahan, kalau boleh cepat tolong. Sebab ada saat di mana kita akan, saudara-saudara, ngalami paling tidak. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Ayo Tuhan tolong. Saudara-saudara, bisa jadi waktu bertanya-tanya ini, Gideon ngegas sama Tuhan. Saking jengkelnya. 7 tahun, saudara-saudara bayangkan. Keadaan sukar dalam ketakutan sembunyi. Saudara-saudara, lalu Tuhan gak segera tolong. Orang jajak bilang, Gideon lagi nyentai sama Tuhan. Sebenarnya kecewa sama Tuhan. Sebenarnya manusiawi sih saudara-saudara. Walaupun kadang ya harusnya Gideon sadar, siapa sih dia itu? Kok berani-beraninya nyentai sama Tuhan? Kok beraninya ngegas sama Tuhan? Bodohilah. Anak-anak, sadar kalian itu anak. Ojo nyentai sama orang tua. Bisa berkata amin. Ojo ngegas sama orang tua. Sopo, lahir dari batu dah. Kok nyentai. Jangan. Sudah yang Tuhan kasih, Gideon rupanya ngegas. Sewot jengkel. Nggak segera Tuhan tolong saudara-saudara. 7 tahun. Pertanyaannya adalah, haruskah Tuhan tolong? Atau haruskah Tuhan segera menolong? Pada saat Bapak Ibu Saudara juga persis dalam keadaan seperti yang Gideon alami. Mengapa Tuhan? Ayo cepat tolong. Kenapa lama Tuhan? Cepat Tuhan, kenapa enggak bersegera? Di mana Tuhan? Di mana kuasamu dulu itu yang diceritakan nenek moyang kami? Di mana? Saudara-saudara, apakah Tuhan harus menolong? Atau segera menolong? Ini pertanyaan penting loh, supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Bertanya terus sama Tuhan. Oh iya, saya coba berhenti saudara-saudara. Kalau lagi persoalan begini, kita memang suka bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Kenapa ini harus terjadi dalam keluargaku Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kenapa Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa enggak tolong? Seringkali kita bertanya demikian. Coba jemaat GBDI Jajak yang semakin dewasa. Cuma tanya begitu. Tanya yang lain gitu loh saudara-saudara. Tuhan, kenapa ya saya diberkati Tuhan? Bisa berkata amin? Lumayan banyak. Bisa berkata amin? Iya, tanya terus kenapa Tuhan? Coba tanya, kenapa ya Tuhan berkati saya? Kenapa ya saya dapat berkat yang lebih dari beberapa hari lalu ini loh? Kenapa ya Tuhan angkat saya seperti sekarang ini? Kenapa ya Tuhan kok promosikan saya? Kenapa ya kok ada orang yang mau jadi rekan bisnis saya? Sudah, coba tanya. Kenapa ya gaji saya naik?
Jangan cuma tanya kenapa persoalan datang, kenapa menimpa kami, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Sekali-sekali sudah seperti Pemazmur 116 ayat 12 berkata, ayo baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Mazmur 116 ayat 12, 1, 2, 3. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Harusnya bertanya juga. Waktu diberkati, waktu tiba-tiba dapat gangtau besar. Waktu dapat, sudah proyek gede, waktu dapat berkat, waktu kenaikan gaji, waktu kenaikan jabatan. Nggak ada sih yang tanya sama Tuhan. Pasti Tuhan, engkau punya mau. Apa ya Tuhan? Mengapa engkau memberkati saya? Kenapa saya dapat untung, tacuan bisa, besar sekali. Bu tanya begitu. Bu selalu tanyanya yang negatif saudara-saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sudah adalah jemaat yang mengerti. Amin. Mari lanjut atau kembali, haruskah Tuhan menolong? Haruskah Tuhan menjawab doa kita? Bahkan bersegera. Haruskah dia mengadakan mujizat seperti maunya Gideon? Haruskah? Jawabannya harus apa tidak, saudara-saudara? Jawabannya harus atau tidak? Kok tegang-tegang? Kan tadi saya ngomong santai. Harus, saudara-saudara. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita membaca jawabannya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Lalu Sadrah, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu berarti apapun terjadi, saya mau sembah Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu jawaban Daniel. Dengan lengkapnya dia berkata, Tuhan gak wajib tolong saya. Tuhan gak harus jawab saya. Tuhan gak harus berkati saya. Tuhan tidak harus adakan mujizat. Tuhan tidak harus melepaskan saya dari masalah ini. Tuhan tidak harus menghentikan persoalan masalah yang sedang saya hadapi atau kami hadapi. Tidak harus, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong saya, sekalipun Tuhan tidak berkati kami, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami dari bahaya api yang dipanaskan 7 kali ini. Sekalipun Tuhan gak tolong, apalagi gak segera tolong, gak masalah. Gak wajib kok, gak harus. Inilah Kristen yang dewasa. Tidak harus Tuhan tolong saya. Tidak harus Tuhan berkati saya. Tidak harus Tuhan selesaikan masalah saya. Tolong jemaat mengerti kebenaran ini. Tidak harus. Itulah sebabnya saya berkata, kalau sampai kita masih mengalami Tuhan, pertolongannya bahkan secepat itu Bapak Ibu Saudara dan saya ditolong. Ayo rame-rame bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Iya. Wong gak ditolong saja. Sadrah, Mesak dan Abednego masih berkata, kami mau tetap menyembah Tuhan. Gak harus, saudara-saudara. Gak harus menolong kita. Gak harus
Dia selesaikan masalah kita. Nggak harus. Bahkan bahkan kalau merasa kita ini tidak salah. Saudara Mesa Abednego berkata demikian karena mereka sadar. Mereka sadar kalau mereka salah sama Tuhan. Nenek moyang mereka telah berbuat salah, menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, suruh menguduskan tahun Sabat. Ojo kerja. Nenek moyang mereka tabrak tahun Sabat, disikat. Saudara-saudara, sekali, Tuhan baik. Tahun Sabat kedua berarti setelah 14 tahun. Tuhan ingat jangan pakai tahun Sabat. Biarkan tanah itu istirahat. Sikat lagi sampai tahun Sabat ketiga berarti 21 tahun, 28 tahun sampai. Saudara-saudara, Tuhan itu panjang sabar. Saudara-saudara, Dia memang maha segalanya, tapi Alkitab juga mencatat Dia panjang sabar. Ada batasnya juga. Itulah sebabnya 70 kali tahun Sabat langgar. Lalu mereka dibuang pergi ke Babel. Jadi tawanan dan masih untung sebenarnya. Itulah sebabnya mereka ngomong, Tuhan Engkau enggak harus tolong saya wes. Engkau enggak harus berkati, Tuhan enggak harus hentikan pembuangan ini, enggak wis. Enggak. Sebab saya yang salah. Kami yang salah. Sama sebenarnya kalau Gideon sadar di pasal 6 ayat 1 mereka melakukan yang jahat sama Tuhan. Mereka enggak dengar-dengaran sama firman Tuhan, kata ayat 10. Mereka menyembah Allah orang Amori. Saya percaya Gideon tidak akan berteriak-teriak, Tuhan sampai kapan, mengapa semua ini? Enggak. Dia akan berkata, engkau juga enggak wajib tolong saya. Engkau enggak harus menyelesaikan masalah ini, enggak harus. Sebab memang ini salah kami. Salah kami. Ya sudah, terimalah resikonya. Kayak nggak punya salah ya. Karena itu kan saya bilang, siapa sih Gideon? Kok ngomong kenapa Tuhan ini terjadi? Salahmu, salah nenek moyangmu. Masa Tuhan salah sih sampai tanya mengapa engkau biarkan? Apa nih yang salah? Saudara-saudara, ayolah kita mengerti ini. Harus lu Tuhan tolong. Itu juga tertulis kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab Esra. Saudara-saudara, pasal 9 ayat 13 sampai 15. Esra berkata, sesudah semua yang kami alami di pembuangan Babel. Setelah kami mengalami kesukaran. Oleh sebab apa? Sebab perbuatan kami yang jahat. Milik Tuhan tahun Sabat diambil terus. Suruh berhenti supaya mereka tetap sehat. Tanah juga subur. Enggak mau diatur sama Tuhan. Oleh perbuatan kami yang jahat dan oleh kesalahan kami yang besar. Sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Sudah tahu orang berkata di pembuangan sedih. Enggak sebenarnya. Mereka itu dapat kedudukan. Justru mereka dibiarkan hidup. Mereka boleh ibadah di Babel loh. Mereka menangis. Daniel menangis gantung musik di atas pohon gandarusa. Karena sedih lihat orang-orang sebangsanya di Yerusalem. Lihat tembok terbakar dan niat hati kepengen balik bangun. Nangisnya di situ. Tapi di Babel masih enak. Tuhan baik. Kenapa mesti bertanya kenapa Tuhan? Kenapa engkau enggak segera tolong? Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa enggak bikin mujizat?
orang-orang seperti Ezra Daniel sadar ini karena saya. Ini karena kami. Nanti di ayat 14, masakan kami kembali melanggar perintahmu. Wedi wes. Melanggar perintah Tuhan 70 tahun dibuang. Sekarang suruh makan makanan santapan raja. Penyembahan berhala. Lebih berat lagi. Wis apapun terjadi. Raja mau marah-marah wis. Dibuang ke dapur api. Ya wis, memang salah kami. Tidak harus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Tolong dimengerti ini. Tidak harus selesaikan masalah kita. Apalagi kita yang salah. Apalagi kita yang melakukan yang jahat, saudara-saudara. Jadi tidak harus loh ya. Buat salahkan Tuhan. Bahkan tadi saya berkata, kalau kita merasa tidak melakukan yang salah, kita nurut firman. Kita nurut wis, apa perintah Tuhan kita turut, kita taati wis. Ibadah, melayani, kembalikan milik Tuhan. Saudara-saudara, berkorban, sudah lakukan semua. Kalaupun kita tidak salah. Lalu Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Sudah, dan saya nggak perlu tanya, salah apa aku ya? Nggak perlu juga. Nggak perlu. Kenapa? Sebab kita mesti ngerti, saudara-saudara, walaupun kita merasa sudah taat loh ya, sudah soleh, sudah beribadah, lakukan. Kita pun nggak bisa ngomong, ayo Tuhan cepat. Nggak bisa. Sebab tolong mengerti, dia itu Allah yang berdaulat atas segalanya. Dia bisa ambil keputusan apa, saudara-saudara. Dan kita nggak bisa melawan dia. Ada periuk bertanya kepada tukang periuk, kenapa engkau buat gini? Enggak ada. Walaupun kita merasa nggak melakukan apa yang jahat. Saudara-saudara, tidak harus dia menolong kita, saudara-saudara. Dia bisa buat apa saja kepada kita. Tolong dimengerti. Sebab dia berdaulat, dia Allah. Kita nggak bisa ngatur dia, dikte dia nggak bisa. Nabi Elisa kurang apa, saudara-saudara? Tapi mati karena apa? Sakit. Lalu dia marah, Tuhan saya sudah melayani lu, tinggal waktu aku tinggalkan semua kerjaan lembu-lembu, semua gerobak terbakar Tuhan, dan persembahkan kepadamu. Sekarang pelayanan, mujizat terjadi, ada kesembuhan. Lah dia mati sendiri karena sakit. Bolehkah dia bertanya, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong saya? Kenapa Tuhan enggak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan? Enggak. Itu kedaulatannya Tuhan. Itu maunya Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Nabi Elisa cuma bilang, ya Tuhan kalau Engkau mau, ya sudah. Bagaimana dengan para martir beritakan Injil? Sebut saja Polikarpus atau Thomas yang harus mati, sudah dibelah begitu. Ada yang diseret karena Injil. Sudah lalu dibakar, ada yang diadu sama singa, ada yang dilempar dari bumbungan selalu jatuh, nggak mati, terus Tuhan nggak menolong di pemandangan manusia, nggak menolong. Stefanus ya tetap mati di rajam batu. Tuhan nggak harus tolong. Jadi jangan marah kalau Tuhan nggak tolong. Selain dia berdaulat, lakukan apa saja. Apalagi karena kita yang salah, Bapak Ibu Saudara. Jangan marah. Ingatkah Bapak Ibu Saudara waktu maju ke salib, sebelumnya Yesus berdoa di taman Getsemani. Dia berdoa apa? Bapa,
Kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia nggak pernah paksa. Dia sedang mengajar, Tuhan nggak harus tolong kita. Tuhan nggak harus jawab kita punya doa, nggak harus. Dia berdaulat untuk semuanya, termasuk Sadrak, Mesak dan Abednego tadi, saudara-saudara. Juga Daniel sekalipun masuk ke dalam gua singa, saudara-saudara, dia tetap berdoa. Ada ancaman dia berdoa. Apa dia nggak ngerti kalau dia bakalan dieksekusi, dimasukkan ke dalam gua singa? Ngerti. Nantang, yang enggak, ya memang saya harus beribadah. Ibadah harus, masalah Tuhan tolong atau tidak tolong, tidak harus. Tolong diingat. Taat kepada firman harus. Tetapi Tuhan tolong atau tidak, tolong dimengerti, tidak harus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kami tetap menyembah Tuhan. Kami tidak akan menyembah Tuanku Raja dan patung yang Tuanku Raja. Ditolong, tidak ditolong. Terserah Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu penuh kemurahan. Dia ngerti batas kemampuan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bisa berkata amin. Sakno. Ya wis mlebokna ya. Kemana? Dapur api. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan menolong mereka. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu batas kemampuan. Masalah ditolong tidak ditolong, saudara-saudara, mereka nggak pikir wis. Untungnya masih hidup, masih punya kesempatan menyembah Tuhan saya. Masih punya kesempatan tunjukkan iman kami bahwa aku mau setia kepada Allah yang hidup, yang cuma Dia yang bisa selamatkan kami. Masih ada kesempatan menunjukkan bakti, ibadah, pelayanan, ketaatan. Masih ada kesempatan. Jadi apapun terjadi, aku mau tetap sama Dia. Ditolong gak masalah. Masih hidup untuk saya. Toh kami yang salah. Tapi Tuhan itu baik. Ngerti batas kesanggupan. Akhirnya Dia datang dalam rupa anak dewa. Menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan gak harus tolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan. Mari bersyukur sama Tuhan. Sekalipun kita ngerti, sudah berhenti bertanya mengapa. Sudah tidak lagi berkata, Tuhan kenapa enggak tolong. Lagi-lagi saya bilang muka noto, kalau masih ngalami pertolongan Tuhan, bahkan cepat sekali ditolong. Bersyukur sama Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Cintailah Tuhan. Ibadah lebih sungguh lagi sama dan harap kepada kemurahannya Tuhan. Saudara-saudara, jadi kenapa Tuhan tidak segera tolong Gideon dan orang-orangnya? Sekalipun dia sebagai penolong sangat terbukti. Sangat. Kenapa harus teriak-teriak? Saya melihatnya adalah Tuhan penolong yang sangat terbukti. Dia nggak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tapi dosa tetap dosa. Salah tetap salah. Mesti didisiplin. Itulah sebabnya Tuhan biarkan orang-orang Midian ngabisi mereka. Sampai kapan? Sampai kita seperti orang-orang Israel di zaman Gideon. Sadar, saya yang salah dan bertobat. Sama seperti di zaman Ezra. Sampai sadar Tuhan yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Ezra 9 ayat 15, Tuhan yang benar.
kami mendapati kami yang salah. Tapi toh Tuhan baik, dibuang masih diberi kesempatan. Masih ngalami berkat, bukan cuma rohani. Isa menyembah Tuhan, buktikan ketulusan hati, kesungguhan percaya kepada Allah Elohim. Toh masih dapat kedudukan. Aduh Tuhan, terima kasih. Jadi sampai kapan? Ya sampai kita sadar. Kita yang salah. Dan kita mesti kembali. Mesti bertobat. Jangan salahkan Tuhan, dia nggak pernah salah. Ada saat di mana kita akan berkata, ya Tuhan, saya yang salah. Saya salah. Lalu bertobat. Bertobat. Tuhan mau datang Bapak Ibu Saudara. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tinggalkan hidup lama. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kebiasaan buruk. Yang itu bisa berdampak kepada apa? Ya kepada kehidupan kita sendiri. Kita ini selalu tuntut Tuhan. Ayo tolong. Tapi kita enggak seperti Ezra, orang-orang di zaman Ezra. Kami yang salah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari kita yang salah. Ya kita nggak mungkin teriak-teriak tuntut Tuhan, salahkan gereja, salahkan pengkhotbah. Loh khotbah apa? Enggak. Ya sudah. Ampuni Tuhan. Bisa berkata amin? Iya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tolong ya, kita mesti mengerti kemauan dan perasaan Tuhan. Tolong ngerti. Maksud saya saudara-saudara, Gideon dan orang-orang mesti ngerti Tuhan itu Tuhan yang berkemurahan. Kata Roma 11 ayat 22. Tapi tolong juga ngerti, dia juga bisa keras. Jangan cuma pikir Tuhan panjang sabar, penuh kemurahan. Iya betul. Tapi dia juga bisa keras loh. Isa. Karena itu selagi kita dapat kemurahan Tuhan masih ditolong Tuhan, masih cepat sekali ya dapat pertolongan. Tuhan masih mau jawab ya. Ya saudara jaga. Saudara dan saya menjaga ini dengan terus berharap kepada kasih setianya. Harus takut akan Tuhan dan berharap kepada kasih setianya. Tolong ngerti kemauan Tuhan ini. Gideon ngerti. Aku ini sudah bawa kalian keluar dari Mesir sebagai kemurahan. Kemurahanku untuk kalian. Tapi ya ojo aneh-aneh. Ojo melakukan yang jahat. Ojo tutup telinga sama firman Tuhan. Aku yo keras loh, itu Roma 11 ayat 22. Saya tidak tahu kenapa belakang ini masyarakat Kristen di seluruh dunia cuma nuntut Tuhan. Sepertinya nggak ada salah sehingga dia tidak layak mengalami keadaan sukar. Apa karena mereka merasa anak? Di setiap ibadah penyembah berkata, engkau Bapa yang baik. Seperti anak-anak lah. Karena sama bapaknya kadang lupa. Lupa hormat. Kadang sama bapaknya berani ngomong keras. Kadang sama bapaknya ini berani ngomong yang seenak. Kadang ngomong sama bapaknya nggak punya sopan santun, nggak tahu hormat, tinggal sambil ngoceh. Allah beda Bapak Ibu Saudara. Ya walaupun dia Bapak, bukan berarti kita seperti yang kebiasaan salah anak-anak terhadap bapaknya. Saya tidak mengerti, apa karena dia sahabat, lalu kita boleh perlakukan dia semaunya kita. Oh dia sahabat. Sehingga kita nggak menghargai dia. Jangan.
Tolong ngerti kemauan, tolong ngerti dia. Apa karena kita, kata Paulus, rekan sekerja Tuhan. Lalu kita pun seperti orang-orang yang di luar Tuhan sana, tusuk dari belakang teman kongsinya, rekan sekerjanya, teman bisnisnya. Sama Tuhan gitu ya? Enggak boleh. Bahkan pembisnis Kristen, jangan tusuk teman kongsi saudara. Tapi di luar sana kan banyak yang tusuk. Lalu karena Tuhan teman sekerja kita, kita boleh curangi dia. Kita boleh nakali dia. Ngakali dia. Nggak bisa. Tolong ngerti kamu. Apa karena ada ayat bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Lalu kita jual mahal. Tuhan yang pilih aku. Bukan aku yang pilih Tuhan. Ya sudah. Aku pengen ibadah. Enggak ya enggak. Apa begitu? Enggak bisa. Ada dua sisi mata uang. Dia penuh kemurahan. Tapi dia juga keras. Dan saya berdiri di depan jemaat yang mengerti kebenaran ini. Jadi selagi kita alami kemurahan Tuhan, ditolong, bahkan ditolong dengan cepat. Terima kasih dan harap terus sama kemurahannya. Tapi kalau sesuatu terjadi sepertinya pertolongan jauh, nggak usah marah. Sebab dia nggak harus tolong kita. Walaupun dia ngerti batas kemampuan, dia akan menolong kita pada waktunya. Amin. Dan kalaupun kita merasa tidak punya salah apa-apa, lalu Tuhan izinkan yang berat bagi kita. Ya sudah, karena dia punya keputusan, kedaulatan yang gak bisa dibantah. Ya wis ngalir aja, mau apa lagi. Tapi saya percaya dia tahu yang terbaik. Saudara-saudara ngerti ini. Kita gak akan ngegas waktu doa sama Tuhan. Ngegas. Nyentek-nyentek. Ngomong yang baiklah sama Tuhan. Seperti Abraham. Di pasal 16 kitab Kejadian, Tuhan datang. Akulah perisaimu, jangan takut. Abraham waktu itu belum punya anak. Dia enggak berkata, bagaimana enggak takut Tuhan? Dia enggak bantah firman, enggak. Bagaimana aku enggak takut? Kekayaanku sebanyak ini mau kemana Tuhan tahu? Ke Eliezer, bukan kepada anak kandung. Sebab aku tidak diberi anak sama Tuhan. Dia enggak nyantai-nyantai. Dia enggak pakai senjata. Firman Allahnya sudah didengar. Jangan takut. Lalu dipakai untuk pembenaran diri sendiri. Enak aja enggak takut Tuhan. Ya takutlah Tuhan. Warisanku mau jatuh kemana ini? Enggak. Dia cuma bilang, Tuhan, aku akan mati. Dan Eliezer yang akan menjadi warisnya. Semua akan jatuh ke sana Tuhan. Ngomong baik-baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu ngerti kok. Enggak, tenang aja, tenang. Anak kandungmu. Jawab enak kok sama Tuhan. Nggak usah kita marah, protes, klaim. Tuhan nggak usah, ngomong baik-baik. Tuhan itu ngerti. Pakai bahasa kita yang ya, aku akan mati Tuhan. Cuma karena nggak ada keturunan, ya sudah. Eliezer yang akan menjadi waris. Dan Tuhan berkata, enggak, anak kandung. Baik-baik aja. Itu ngerti. Itu terjadi kalau kita mengerti. Sopanlah sama Tuhan, saudara-saudara. Sebenarnya nggak bisa salah. Jangan ngegas lagi. Ya. Apalagi seperti ini, 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 33 berkata, selagi ia berbicara dengan mereka, ini raja. Datanglah, selagi ia berbicara dengan mereka, Nabi. Datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan.
Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara-saudara, Samaria dikepung oleh musuh. Mereka sedang alami kesukaran. Sulit makan, ekonomi ancur-ancuran. Harga barang tinggi sekali, resesi ya. Saudara-saudara, sampai ada 2 orang ibu sepakat. Ayo makan anak kita, makan. Anakmu dulu hari ini, besok anakku, kita makan. Nah saudara-saudara, dengar berita ini, raja marah. Dia berkata, malapetaka ini dari Tuhan. Mengapa aku berharap sama Tuhan lagi? Untuk apa harap sama Tuhan lagi? Ancam sama Tuhan. Saya lihat ini raja, apa karena dia punya segalanya ya? Karena dia penguasa lalu dia merasa boleh ngatur. Bahkan ngatur Tuhan. Sepertinya dia bilang, aku nggak akan berharap sama engkau. Aku nggak mau ibadah sama engkau. Aku nggak mau melayani sama engkau Tuhan. Untuk apa? Dia mau coba dikte Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Siapakah raja ini? Dan siapakah Allah? Apa Allah itu bisa salah? Dia pikir Tuhan rugi kalau dia nggak harap sama raja, nggak berharap sama dia. Dia pikir Tuhan ini rugi, susah. Kalau dia nggak mau ibadah sama Tuhan, kok salah saudara? Bukan Tuhan yang butuh kita loh ya. Kita yang butuh Tuhan. Bisa berkata amin, kita yang butuh Tuhan? Iya, tolong. Kita butuh keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, raja ini tidak akan ngegas begitu rupa sama Tuhan. Kalau ngerti. Harusnya kita koreksi diri. Saya koreksi kenapa ini terjadi tanpa ngomel sama Tuhan. Cari tahu. Oh ya. Petani satu-satu. Ulangan 28 ayat 57 berkata bahwa karena Uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anaknya yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempat. Ada sebab ini. Kenapa sampai rakyatku makan bayi kandungannya? Ulangan 28 ayat 57 jelas berkata, karena, kalau dibaca mulai ayat 1, ketidaktaatan. Harusnya mereka berkata, Tuhan, ampuni Tuhan, kami enggak taat. Itu jauh lebih terhormat, lebih baik. Lebih nunjuk dia ini dewasa dalam Tuhan, sebetulnya enggak pernah salah. Ini pasti salah di pihak kami. Harusnya begitu. Dan kalau itu terjadi, kita akan berkata, oh Tuhan, engkau enggak harus menolong. Ya sudah, terserah Tuhan. Tapi saudara-saudara, itulah yang kita belajar. Tuhan enggak harus nolong. Tapi dia tahu batas kemampuan kita dan mau menolong sebab dia baik. Amin. Dan kalaupun enggak menolong sekalipun saudara-saudara, karena kedaulatannya, ya sudah, pasti rencananya sempurna. Kembali ke mana? Hakim-Hakim 6 ayat 15. Kalau gitu, Tuhan serta enggak baik ya. Tuhan baik apanya? Tuhan biarkan terjadi. Oh Tuhan baik saudara. Kurang baik kenapa sih? Dia mati waktu kita masih berdosa. Kata Roma 5.
Dia mati di kayu salib waktu kita masih jadi musuhnya Tuhan. Waktu kita hidup durhaka. Dia rela dihancurkan supaya Bapak Ibu Saudara beroleh kasih karunia dan diselamatkan. Dia baik. Kalau gitu, Tuhan gak cepat tolong. Untuk apa saya bertuhankan Yesus? Celaka kalau kita percaya Tuhan hanya untuk kebutuhan duniawi saja. Kita percaya Yesus karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Amin. Mari kita mau setia. Harap kemurahannya sebagai penolong. Sangat terbukti. Saya jemput semua kita berdiri. Kalaupun lama saudara merasa Tuhan tidak tolong, harap saja sama kemurahan Tuhan. Sebab Dia tahu batas kemampuan kita. Engkaulah sumber. Haleluya. Sungguh Engkaulah penolong dan perlindungan yang kuat. Biarlah Engkau tolong sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang sudah datang dan mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Supaya benar-benar hidup kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu, janji firman-Mu boleh Engkau genapkan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Tuhan, pagi ini kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Engkau mengenal satu persatu yang datang kepada Tuhan pagi hari ini. Yang memikul beban berat, mengalami masalah, mengalami segala persoalan yang kami tidak bisa hadapi sendiri. Tetapi Tuhan pagi hari ini lewat firman-Mu, biarlah Engkau tambahkan iman harap kami kepada Tuhan. Amin. Dengan iman harap kami kepada Tuhan, kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Karena Engkaulah sumber dari segala-galanya ya Tuhan, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan kemenangan, yang sanggup memberikan berkat-berkat Tuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan lewat firman-Mu membawa kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Hidup boleh mengalami mujizat Tuhan. Boleh mengalami keajaiban Tuhan. Ada di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sidang Tuhan yang sudah berbakti, yang sudah mendengar firman-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh takut kepada Tuhan. Kami boleh Tuhan hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga Engkau boleh genapkan
apa yang menjadi kerinduan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. berkati kami semua pagi hari ini. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, Ya. yang sakit boleh disembuhkan melalui iman harap kami kepada Tuhan. Terlebih berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi Amin. kami, baik berkat jasmani, berkat rohani, kami boleh nikmati ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus Ya. yang akan mengeraikan dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami